Killua, Gon berhasil. Critical point Gon lebih unggul. Ya. Tapi cara seperti itu hanya bisa digunakan satu kali saja. Cara yang sama tidak akan berhasil. Kau benar. Setelah ini dia akan menunjukkan Nen yang sebenarnya. Apakah yang baru saja terjadi? Aku tidak mengerti. Yang jelas, Gon telah berhasil memasukkan critical hit. Dengan ini perolehan poin jadi berbalik 2-1. Gon memimpin untuk sementara. Tapi kelihatannya serangan dari Gon tadi tidak menimbulkan luka yang serius pada Hisoka. Lalu apakah pemberian poin tadi patut dipertanyakan? Itu masalahnya. Itu tidak benar. Apa? Tiap wasit berbeda. Kalau ada wasit yang memberikan poin berdasarkan parahnya cedera yang diakibatkan, maka ada juga wasit yang memberikan poin berdasarkan jurus dan teknik. Oh, jadi begitu ya? Gon diberikan poin yang sangat tinggi karena memanfaatkan lantai batu untuk bisa memasukkan serangan. Aku mengerti sekarang. Tapi, siapa kamu sebenarnya? Rahasia. Sudah sejauh apa kau belajar mengenai Nen? Semua dasar Nen. Begitu. Kau tipe Kyoka kan? Kenapa kau bisa tahu? Kau tidak boleh mengakuinya semudah itu. Benar-benar anak yang lucu. Dasar banyak bicara. Kenapa bisa tahu? Menilai karakter seseorang melalui golongan darah juga bukan hal yang pasti. Ini adalah analisa untuk mengetahui tipe aura berdasarkan karakter. Analisa tipe aura berdasarkan karakter. Pelatih, memangnya ada yang seperti itu? Memang, semua telah mengetahui kalau kemampuan Nen berkaitan sangat erat dengan karakter seseorang. Seperti yang telah kukatakan sebelumnya, kemampuan Nen itu secara garis besar terbagi dalam 6 tipe, yaitu Kyoka, Henka, Kugenka, Hochotsu, Sosa, dan Tokushitsu. Kalau Gon, dia memiliki otot yang lentur dan lincah yang merupakan bawaan sejak lahir. Kelima indranya juga terasa dengan baik, karena dia hidup dan bermain di alam bebas. Bisa jadi, semuanya itu bisa berkembang dengan baik karena hubungannya dengan auranya yang bertipe Kyoka. Secara singkat, orang bertipe Kyoka adalah polos dan jujur. Tepat. Tepat. Sementara aku bertipe Henka, sifatnya angin-anginan dan pembohong. Tepat. 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 Aku juga ingin tahu sifat orang yang bertipe Sosa. Sebenarnya kita berdua ini cocok. Sifat kita yang berlawanan akan saling menarik. Karena itu mungkin kita bisa jadi teman yang sangat akrab. Tapi kalau tidak waspada bisa berbahaya. Bagaimanapun juga orang bertipe Henka itu angin-anginan dan suka berbohong. Hal yang penting dalam sekejap bisa berubah jadi sampah. Karena itu, jangan mengecewakan harapanku, Gon. Dengan tindakan yang Hisoka meletakkan lantai batu ke batu Lumayan juga. Kritikal untuk Hisoka, perolehan 3 lawan 2. Benar-benar cepat. Tampaknya Hisoka mulai serius. Sedangkan jurus dan kecepatan yang luar biasa dibatasinya diikuti oleh masa yang berhasil membawakan poin kritikal. Gon tidak berkutik. Dalam sekejap Hisoka telah berhasil membalik keadaan. Tipe Kyoka memang hebat. Kekuatan Tenmu cukup besar. Kau sudah menerima serangan seperti itu tapi masih kelihatan segar. Sekarang seranglah aku. Tidak mau. Aku sedang memikirkan strategi. Benar-benar cepat. Meskipun mataku masih bisa mengikuti badanku, tapi kalau terus begini aku bisa kena serang. Tampaknya dia lebih cepat dibanding saat bertarung dengan Castro. Ya, mungkin itulah kecepatan Hisoka yang sebenarnya. Lalu dia masih memiliki satu kekuatan lagi.
Ah, kekuatan itu ya. Coba perhatikan, Gon, Killua. Ini adalah rekaman video pertarungan Hisoka melawan Castro. Di video ini terekam pertandingan itu seluruhnya. Seluruhnya? Apa itu berarti? Yang merekam video ini adalah seseorang dengan kemampuan Nensosa. Aura Hisoka pun terekam di dalamnya. Bertarung tanpa pengetahuan dan persiapan sama sekali tidak bisa dibilang keberanian. Mengenal kemampuan lawan untuk mempersiapkan cara menanggulangi itu adalah strategi bertarung yang bagus. Ditambah lagi yang akan jadi lawanmu mempunyai kemampuan setingkat dengan Floor Master. Agar bisa bertarung dengan baik, sudah wajar mempersiapkan diri sejauh ini. Cobalah lihat kekuatan Nen, Hisoka, dan Gyo. Os! Bagaimana? Aku melihatnya ada 15 aura yang tipis bagaikan benang, tipis. Iya, lalu dari tangan kiri benang-benang aura itu menyambung ke tangan dan kartunya. Benar. Bagaimana caranya ya? Kelihatannya benang-benang itu bisa memanjang dan memendek. Itu aneh. Iya, kelihatannya seperti magnet yang saling menarik. Kalau tidak, seperti karet yang lengket. Ya, sepertinya Hisoka mempunyai kemampuan untuk mengubah auranya agar seperti karet dan menempelkannya di satu tempat. Aku tahu sekarang. Jadi karena itu tangannya yang putus bisa memukul dagu Castro dengan tepat dan menempel lagi. Tapi kalau begitu kenapa Castro tidak menyadari kalau dirinya sedang ditempeli dengan aura Hisoka? Itu ada hubungannya dengan gaya bertarung Castro. Killua, apa teknik Nen dari Castro? Oh, double kan? Benar, itulah double yang bukan hanya sekedar tipuan mata, tapi benar-benar bisa membagi diri. Ternyata Castro yang tiba-tiba muncul di belakangku saat itu adalah teknik double ya? Kalau dilihat dari kekuatan jurus Komokennya, tampaknya Castro itu adalah tipe Kyoka, tetapi lebih memiliki kemampuan untuk melakukan teknik double. Itu ada tipe Gugenka, lalu dia juga membutuhkan kemampuan tipe Sosa untuk mengalihkan double-nya. Castro benar-benar memiliki kemampuan tingkat tinggi yang rumit, tetapi karena kedua tipe itu, dia tidak memiliki kecocokan yang baik dengan tipe Kyoka, sehingga dia menghabiskan seluruh kekuatannya di sana. Sementara Hisoka, dengan menggunakan teknik ini, dia menyembunyikan auranya agar tidak terlihat oleh Castro. Tentu saja, orang sehebat Castro pasti bisa melihat aura itu, asalkan dia menggunakan Gyo. Tapi Hisoka tidak memberi kesempatan untuk itu. Dengan suatu teknik sulap, Hisoka mengalihkan perhatian Castro. Dengan teknik ininya, Hisoka pura-pura seakan dia sedang tidak bertarung dengan sungguh-sungguh. Castro memaksakan diri, menggunakan teknik yang sulit melawan Hisoka, memanfaatkan kemampuannya secara maksimal, dan hasilnya, Castro pun kehilangan nyawa. Seperti halnya lawan Hisoka yang lain. Dia menganggap pertarungan bagaikan pertunjukan. Lalu kemampuan Nennya yang bisa menghadapi lawan seperti apapun. Bisa dibilang, gaya bertarung Hisoka bagaikan iblis. Nah, sekarang, apakah kalian mau melihat videonya sekali lagi? Os, Mohon bimbingannya. Pokoknya, aku tidak boleh sampai terbawa gaya pertarungan Hisoka. Sebelum terkena aura yang seperti karet itu, aku harus melancarkan beberapa serangan lagi. Apa kau sudah selesai berpikirnya? Rasanya aku sudah capek menunggu dari tadi. Kalau kau tidak mau mendekat juga, terpaksa akan kubuat kau mendekat padaku. Gunakan Gyogon! Sudah terlambat. Celaka. Nah, apa kau mengerti apa yang akan terjadi setelah ini, Gon? Kau mengerti? Dengan ini kau tak akan bisa kabur lagi dariku. Kedua petarung masih saling bertatapan tanpa bergerak. Dasar Hisoka, dia berhenti gunakan in. Kalau auranya sudah berhasil ditempelkan, tak ada lagi yang perlu disembunyikan. Itu karena dia memiliki keyakinan sangat besar dalam kemampuan Nennya. Killua, kau, bagaimana cara menghadapinya? Pokoknya sebelum diserang, aku akan menyerang dulu. Dia membuka serangan. Goku bergerak dengan bijak untuk mengancam lawan. Kau bisa! Bagaimanakah Hisoka akan menanggapinya? Gon melompat! Gon tertarik. Masih belum. Dua pukulan dari Hisoka. Gandam! Critical. 2 poin ditambah down untuk Hisoka. 6 lawan 2.
Gon melompat untuk menyerang, tapi malah terkena serangan balik dari Yosoka. Tampaknya Yosoka akan terus mempertahankan legendan kesalahannya. Gon, ayo berdiri, ayo. Wah, tampaknya Kidra Gon cukup berat. Apakah dia masih mau menerima pertarungan? Masih mampu? Tentu saja. Gon masih mau bertarung. Bagus. Terus berjuang. Apakah Gon yang akan mengakhiri legenda terkalahkan dari Yosoka? Dukungan meriah dari para penonton bagaikan mengharapkan keajaiban. Aku jadi teringat, ini adalah bungee jump. Bisa memanjang dan memendek. Kalau sudah menempel, hanya aku yang bisa melepaskannya. Lihat, kali ini kau tak bisa menariknya kan? Semuanya berjalan sesuai keinginanku. Kau sudah tak bisa terlepas dari bungee jump ini. Ingat itu ya. Di sini terlihat Yosoka sedang menghentikan serangan dan menjelaskan sesuatu kepada Gon dengan penuh kepercayaan diri. Apa yang dia pikirkan sebenarnya ya? Sebenarnya permen karet telah menyebabkan trauma pada dirinya. Apa? Saat masih kecil, Yosoka sangat menyukai permen karet yang bernama Banjiga. Kenapa menyebabkan trauma? Yang namanya permen karet itu, saat pertama kali dikulum, rasanya enak. Tapi kalau terus-menerus dikunyah, rasanya akan semakin menghilang. Tapi keluarga Yosoka sangatlah miskin, hingga uang sakunya sangat sedikit. Dia tidak bisa membeli bungee jump setiap hari. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena adanya gangguan tadi di tengah siaran. Nah, mari kita saksikan kembali pertarungannya. Kalau bisa menjawab pertanyaanku dengan tepat, akan kubiarkan kau memukulku 1 kali dengan cuma-cuma. Cuma-cuma? Pertanyaannya adalah, kapan aku menempelkan bungee jump di pipimu? 1. Saat menyikutmu. 2. Saat mendapat hit. 3. Saat critical hit. Nah, sekarang katakan. Kapan ya? Kapan ya? 3. Saat memukulku dengan 2 tangan. Jawabannya adalah 4. Aku melempar dan menempelkannya padamu saat sedang menjelaskan tentang analisa aura. Curang! Sudah kubilang kan, orang bertipe Henka itu angin-anginan dan suka bohong. Mestinya sejak awal pertarungan aku menggunakan Gyo. Seandainya kau menggunakan Gyo dan menyadarinya, ada kemungkinan kau akan bisa menghindar saat kulempar auraku. Tapi bagaimana kalau situasinya berbeda? Kau lihat kan? Yang manapun sama saja. Aku menggunakannya dengan aura yang disembunyikan hanya pada saat musuh sedang lengah saja. Biasanya aku menempelkannya ketika sedang memukul musuh. Kalau dengan cara itu, mau auranya terlihat atau tidak, tak ada pengaruhnya kan? Benar. Selama aku tak bisa menghindari pukulan Yosoka, maka melihat aura yang tersembunyi dengan Gyo pun tak ada gunanya. Ditempelkan dengan cara serangan kartu pun percuma saja. Dia sungguh licik. Semua data yang ada ternyata kurang menguntungkan bagi Gon. Tetapi aku harus mengamati apakah yang dipikirkan Gon dan bagaimana tindakannya di dalam keadaan seperti ini. Ini saat untuk menggunakan Nen yang sebenarnya. Nah, sudah cukup bicaranya. Ayo, kita lanjutkan lagi. Baiklah, akan kuserang secara langsung. Terus Gon, serang! Iya. Oh. Takut. Tapi kalau sekarang aku kalah dengan rasa takut ini, maka setelah ini aku tak akan bisa bertarung dengan lawan seperti apapun. Gon. Kau benar-benar bagus. Mata itu, wajah itu, serta semangat. Aku ingin segera menghancurkanmu saat ini juga. Tapi apa boleh buat? Aku harus menunggu sampai dia lebih matang lagi. Sampai dia benar-benar matang dan sayang untuk dihancurkan. Aku harus terus bersabar sampai puncaknya. Sabar. 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 Kenapa ini? Gon malah
Aku berhasil menahan pukulannya. Sedikit demi sedikit, aku sudah mulai terbiasa ditarik olehnya. Setelah ini, aku pasti bisa. Kedua petarung mendapatkan critical. 2 poin ditambah down untuk Hyosoka. Kenapa? Aku langsung bangkit dan bisa menahan serangannya. Curang. Ya, dengan ini jumlah poin menjadi 9 lawan 4 untuk Hyosoka. Kemenangan telah semakin mendekatinya. Tetapi sebagian besar penonton menganggap keputusan ini kurang adil untuk Don. Mulai. Padahal aku bisa, tapi 1 poin lagi. Lengah adalah musuh terbesar, Gon. Coba tengok sebelah kanan. Oh, maaf. Kalau dari arah sebelah kiri bagaimana? Down dan hit. 2 poin untuk Hyosoka. 11 lawan 4. Kemenangan TKO bagi petarung Hyosoka. Pertandingan selesai. Hyosoka telah mendapatkan kemenangan yang ke-10. Dengan hasil ini, maka Hyosoka berhak untuk maju menantang Doorbuster. Tetapi Gon pun telah menunjukkan pertarungan yang hebat. Kita harapkan dia bisa terus berjuang di pertarungan yang berikutnya. Nah, terima kasih kepada Anda atas kehadiran penonton sekalian. Sudah kubilangkan, lengah adalah musuh yang terbesar. Saat kau sedang mengajukan keberatan pada wasit, aku melemparkan aura dari tangan kiri ke batu itu. Lalu dengan banji gam ku tarik batu itu dalam sekejap. Kemajuan yang luar biasa, tapi pengalamanmu masih kurang. Setelah bertarung 10 kali lagi, mungkin kau akan bisa melawanku dengan baik. Tapi sayang sekali, aku sudah tidak berminat lagi bertarung denganmu di arena ini. Yang berikutnya, kita lakukan saja di luar sana, agar tak ada peraturan. Tapi taruhannya adalah nyawa. Masih jauh, tapi bukan berarti tak bisa dicapai. Akan kuasah lagi, Nen, dan akan kudapatkan kekuatan yang tak kalah dengan Hyosoka. Itu pasti. Jangan-jangan aku sudah membuatmu menunggu ya? Ada perubahan pesan. Sebelum tengah hari tanggal 30, bukan hanya yang sedang menganggur saja, tapi seluruh anggota organisasi harus berkumpul di Yoxin City. Apa ketua juga datang? Kelihatannya begitu. Siapa tahu ini akan menjadi pekerjaan paling besar dibanding yang selama ini. Ku peringatkan kau. Kalau kali ini kau diam lagi dan tidak mematuhinya, bisa jadi ketua yang akan turun tangan. Oh, menakutkan. Sampai jumpa. Pokoknya sudah kusampaikan. Gen Eriodania. Mainan yang baru juga sudah kutemukan. Sudah saatnya untuk berburu.